Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi saya Yoga Prasetya. Hari ini kita berkesempatan untuk mereview guest house dengan 4 kamar tidur, memiliki 2 model kolam renang yang luar biasa, super besar, dan landscape-nya di dalam guest house ini pasti akan memberikan kenyamanan bagi para tamu yang menginap dan akan betah tinggal berada di sini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam, saya mau mereview sedikit bagian angkul-angkul yang ada di sini. Jadi ini di Bali kita biasanya nyebutnya itu pintu angkul-angkul. Jadi di sini elemen yang kita gunakan tuh otomatis elemen-elemen natural karena kita di guest house ini mengusung tema Balinese modern. Nah, jadi di sini kita menggunakan batu palimanan. Nah, jadi di sana juga kita pakai batu palimanan, kita pasang dia susun rapat, habis itu kita poles dia jadi mau memberikan kesan yang super clean, minimalis seperti ini. Terus di bagian atapnya, kita tuh sebenarnya itu beton biasa, cuman dengan ada metode struktur kita membuat kesannya itu seperti floating. Jadi sebenarnya itu beton biasa aja yang kita cat putih. Lalu pada bagian pintunya kita menggunakan pintu jati, kita variasi dengan grill seperti ini. Lalu tidak lupa juga karena kita pengen memberikan hijau-hijau, memberikan kenyamanan bagi para tamu, kita selalu menyiapkan 2 planter box, satu di kanan, satu di kiri, dengan variasi tanaman talas dan beberapa tanaman yang di area low-nya. Nah, gitu aja di area luar. Sebenarnya di bagian kiri kita ini ada resepsionis, cuman sementara kita mungkin tidak diberikan waktu untuk mereview karena lagi beberapa untuk naruh gudang, karena sebenarnya ini guest house-nya akan beroperasi lagi seminggu. Otomatis resepsionisnya sementara kita jadikan gudang untuk beberapa barang. Nah, kita sekarang masuk ke area dalamnya. Let's go. Jas. Nah, baru kita masuk ke dalam angkul-angkul, kita udah disambut dengan tembok pembatas di kanan jalan kita ini, atau dalam bahasa gaulnya kita biasa sebut dengan ini tuh area foyer. Jadi apa fungsinya? Biar baru masuk ruangan, nggak langsung ketemu dengan kolam renang, nggak langsung see-through ke kamar-kamar, masih diberikan privasi lah istilahnya area yang di dalam, makanya kita tambahkan tembok pembatas seperti ini. Nah, kita bahas materialnya. Jadi di sini, di tembok ini kita menggunakan batu palimanan, dan di angkul-angkulnya, di pintu masuk ini, kita juga menggunakan batu palimanan. Nah, kenapa kita menggunakan batu palimanan? Otomatis, kalau dengan menggunakan batu alam, kita bisa menghasilkan atau mengeluarkan unsur-unsur natural dan juga ada kesan-kesan Balinya. Ada kesan chill-nya lah di sini gitu. Nah, itu dari sisi dinding. Kita lanjut lagi di area tangga. Ini sebenarnya tangganya kita kalem aja. Simple aja, kita pakai semen expose di sini. Jadi kita udah lakukan acian, pakai semen expose salah satu brand. Jadi kita tinggal poles lagi, kita coating, udah beres. Nah, ini gara-gara masih ada orang lalu lalang, karena masih ada proyek juga di area sana, jadi akan sedikit kotor lah. Terus baru masuk sebenarnya biar nggak terlalu monoton, kita selipkan lagi 2 planter box. Jadi satu ada di sini dan satunya ada di sana. Jadi ini tanaman masih belum tinggi ya. Jadi ini kita pakai talas dan juga ini namanya tuh lili Paris. Jadi dia nanti akan ada bunga-bunga putihnya gitu. Nah, untuk di area pathway-nya nih, jadi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke area kolamnya. Jadi di pathway ini kita menggunakan batu sekat. Nah, kita lihat langsung ada kolamnya. Baru kita ketemu, wah, kita udah langsung ketemu kolam renangnya. Jadi kita lihat di sini, kolam renang ini berukuran 5,5, panjang, lebarnya 3 meter, itu untuk kolam renang dewasa. Tapi untuk kolam renang anaknya, kita tambahin lagi kolam renang anak, itu tuh ada 2 leveling juga. Di sana ada yang versi untuk balitanya, di sini yang mungkin udah di atas balita, tapi masih di bawah 10 tahun. Langsung juga di area kolam renang dewasa, seperti biasa, kita selalu menambahkan tempat duduk chilling. Jadi bisa sebagai tempat duduk di area sini. Jadi istilahnya kita bisa duduk-duduk santai di dalam kolam renang gitu. Nah, jadi di sini ada tempat duduk dan juga ada tambahan tangganya. Tidak lupa juga selalu kita selipkan sedikit tanaman rumput Jepang, juga beberapa tanaman kecil, dan juga di area sini kita ada selipkan beberapa lampu taman. Di area sana lampu taman. Jadi lampu taman nanti akan nyala, nggak terlalu terang, nggak bikin silau, tetap syahdu lah dan menunjukkan arah ke jalan sana. Nah, lalu di area sana teman-teman bisa ngeliatin itu kita udah siapin pool deck. Nanti di sana ada sandy bed-nya, tempat-tempat untuk duduk,
dan juga ada shower outdoornya. Nah, sebelum kita ke sana, kita mau lanjut dulu ke arah sini. Ada dining area. Oke, let's go. Nah, ini kita ada posisinya uh, berada di dining areanya. Jadi di sini bisa digunakan untuk para tamu yang menginap di guest house ini untuk makan. Jadi di sini posisi dining area itu semi outdoor ya. Kita ada tambahin atap alderon double layer, terus juga kita ada tambahin kisi-kisi atau permainan pergola juga biar masih kita gunakan unsur-unsur naturalnya. Terus tiang-tiangnya kita simpelnya, kita di sini pakai besi ulu 10 kali 10, kita cat warna hitam biar kokoh juga dan biar ada kesan modernnya. Karena di bangunan nanti teman-teman bisa lihat kita ada main-main list hitam. Jadi itu biar ada kita tampilkan kesan-kesan modern, kesan-kesan di luxury. Jadi kita gunakan warna hitam. Nah, ini area sini, balik lagi ke area sini, ini tuh cukup luas ya. Jadi kita bisa plotting meja untuk 8 orang. Nah, jadi karena kamar di sini kita sediakan 4 kamar, otomatis satu kamar itu kita asumsi dengan 2 orang, otomatis kita harus menyiapkan 8 seating untuk duduk makan santai di area semi outdoor ini. Gitu. Nah, di area kiri ini sebenarnya udah ada kamar-kamar, tapi sebelum kita kamar-kamar, kita lanjut dulu ke area santai di seberang sana. Let's go. Nah, ini sama lagi, kita pathway-nya pakai batu sikat. Tidak lupa juga ada lampu kolam renang. Lampu kolam berenang dong. Lampu taman maksudnya. Jadi ini nyorotnya kalem-kalem aja biar syahdu untuk nunjukin arah pathway-nya. Dan juga tidak lupa kita selalu nyelipin ini. Nih. Ini itu seperti biasa kita selalu bilang adalah drain taman. Jadi saat nanti hujan deras, tamannya ini posisi baru banget habis hujan deras malam. Di sini juga tidak ada air yang tergenang karena kita memanfaatkan drainase ini gitu. Nah, kepotong tadi, kita lanjut dulu ke area yang santai-santai di sini. Jadi di sini ini itu selain fungsinya untuk tempat sunday bed, jadi di sini bisa taruhin 1 daybed, 2 daybed, ada payung, ada meja, selain bisa chilling santai di sini, area ini sebenarnya di bawahnya tuh ada pump room-nya. Jadi ini kotak pump room-nya ini. Jadi ini bisa diangkat. Ini bisa diangkat nih. Nah, itu. Jadi ini di sini posisi kita sembunyikan filter kolam, pompa kolam, dan beberapa sumur sedot untuk maintenance kolamnya. Dan beberapa alat maintenance kolam juga kita sembunyikan di sini. Atasnya kita kasihin kayu, kita pakai kayu bengkirai. Lalu juga kita bisa maksimalin tempatnya untuk tempat santai. Tidak lupa juga kita selalu selipkan beberapa taman yang hijau-hijau kecil lah di sini. Nah, lanjut lagi di area sini. Jadi di area shower outdoor-nya ya teman-teman, kita pasangkan dia. Jadi ini namanya batu putih punya Jimbaran. Jadi batu ini kita tuh dapetin juga di area sini. Biasanya orang bilangnya itu limestone dan motifnya itulah motif random. Jadi ini dipasang satu persatu mengikuti dengan bentuk dari batu itu sendiri. Jadi bentuknya seperti ini. Biar nggak terlalu kaku, makanya atasnya kita buatin curve kayak gitu. Itu sih untuk material sini. Terus ini area sini juga ada batu-batu. Jadi biar nggak langsung biar nggak langsung polos aja kita makein keramik, kita ganti lagi pakai batu biar ada blending juga nih. Bawahnya putih, dindingnya juga putih. Tak lupa juga teman-teman di area sini kita harus nyelipkan dia ini. Coba dilihat sini. Jadi ini rahasianya kalau mau pingin buat kayak gini nih. Nih sebenarnya ada pipa drainase di sini. Jadi saat nanti airnya penuh di sini, tidak mungkin ada banjir di sini. Airnya akan ngalir ke pipa-pipa kecil ini. Jadi ini pipa drainasenya. Makanya kita tutup lagi dia dengan batu putih. Gitu. Nah, area ini masih kosong sebenarnya, jadi ini bisa ke depannya dipakein tempat-tempat tambahan lagi untuk santai-santai, dan juga kita selalu selipkan keliling tuh area hijau, jadi biar bangunan itu bisa bernafas, cahaya itu bisa masuk dengan seutuhnya, dan juga sirkulasi angin itu kencang. Walaupun ini lagi posisi jam 11, tapi teman-teman bisa lihat kan masih ada angin lah di sini, walaupun ini ada di area pecatu atas atau luwatu gitu. Nah, itu dia area luar. Kita lanjut lagi ke area kamarnya. Let's go.
Nah, sebelum kita masuk ke bahas interior kamarnya, kita mau beralih dulu, kita bahas dulu di bagian fasadnya ya teman-teman. Jadi, elemen-elemen yang ada di fasad ini itu sebenarnya sederhana. Kita ada mengkombinasikan ada kayu, ada besi, dan beberapa mainan tekstur kamprot di bagian finishingnya. Nah, terus di bagian itu tuh kita pakainya tuh grill kayu ulin. Jadi kita pasang dia bersusun, udah kayunya di profil. Jadi di baliknya tuh ada rangka kayu usuk sebenarnya, baru kita pasang grill-grill profil kayunya tuh. Nah, untuk railingnya, kembali lagi seperti saya bilang, kita menghadirkan list-list warna hitam, biar tetap menghasilkan desain yang modern. Nah, jadi di railingnya itu tuh ada plat strip, tebal sekitar 5 milian, dilapisi dengan besi hulu. Kita cat hitam matte aja. Terus di bagian list plangnya ini, itu tuh variasi tekstur kamprot namanya. Terus kita tambahkan lagi list U berukuran 5 cm, kita pasangin memanjang terus sampai ujung sana. Lalu di bagian tengah ini sebenarnya juga sama, ada elemen kayu, elemen besi berwarna hitam. Jadi di sini kita tuh mengombinasikan kayu ulin juga, kita potong kayunya berukuran 2x4, kita pasang dia berjarak, maka menghasilkan nuansa grill seperti itu. Jadi sebenarnya selain memang dia estetik, pastinya sirkulasi udara dan pastinya akan menghadirkan cahaya alami masuk ke dalam lorong yang ada di tengah ini, sehingga lorong tengah ini tidak mungkin panas, tidak mungkin gelap, walaupun berada di malam hari. Jadi selain estetikanya dapat, fungsinya juga dapat. Nah, yuk kita berlanjut ke kamar tidur ya. Let's go. Oke, kita sudah jumpa di kamar yang paling pertama. Jadi di kamar paling pertama ini teman-teman, nuansa itu sama pada kamar pada umumnya, cuman yang membedakan adalah satu, di bagian dipannya. Jadi dipan ini kita menggunakan dipan beton teman-teman. Jadi ini keras, beton semua full, kita tidak pakai kayu, sedangkan nanti di lantai 2 teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi di lantai pertama kita pakai dipan beton, yaitu pastinya memberikan keuntungan dipan ini nggak mungkin rusak, karena kan tamu-tamu yang menginap tuh tamu mancanegara boleh-boleh kan badannya lebih besar daripada orang lokal pada umumnya. Otomatis kan resiko bisa dipan itu rusak kalau pakai kayu yang kurang bagus. Makanya di lantai 1 kita menggunakan dipan beton ini yang pastinya tidak akan rusak seumur hidup. Terus di bagian tidak lupa, di bagian kiri kanannya itu pastinya kita selipkan dengan bedside table. Bagian sini juga bedside table. Ini kurang dipindah aja sih sebenarnya. Ini bisa pepet sini. Walaupun udah ada bedside table, kita masih punya sirkulasi yang cukup enak ya. Terus juga di bagian kiri dan kanannya tidak lupa kita selipkan lampu seperti ini. Jadi ini bedside lamp, fungsinya saat nggak pengen terlalu terang kan. Jadi di dalam kamar ini saklar itu banyak banget. Kita pisahin semua, mana lampu utama, mana bedside lamp, mana juga lampu meja rias. Nah di sini ini tuh bisa dimatiin sendiri-sendiri. Jadi yang di sana bisa matiin sendiri-sendiri, dan tidak lupa juga yang pasti ini adalah nyawanya umat manusia belakangan ini. Jadi harus ada stop kontak ini, dan kalau tamu-tamu mancanegara mereka harus menggunakan, tapi rata-rata menggunakan tuh modelan stop kontak yang universal yang kakinya 3 gitu. Tapi kalau misalnya juga pengen kakinya 2, bisa juga dicolok di bagian atasnya. Jadi ini itulah stop kontak multifungsi. Kita makainya warna abu biar kesannya luxury dan modern juga, walaupun di bagian eksterior tadi teman-teman bisa lihat lebih ke balinis, minimalis, dan juga banyak menggunakan elemen-elemen natural. Nah, kita beralih ke area wardrobe-nya. Jadi wardrobe itu simpel teman-teman. Karena tamu yang di sini itu targetnya adalah tamu harian, mingguan, dan bulanan. Jadi kita nggak perlu bikin yang terlalu besar-besar gimana, tapi yang perlu diisi adalah ini, gantungan bajunya, untuk baju lipatnya, dan juga beberapa tempat-tempat untuk menaruh dari koper itu sendiri, tas itu sendiri. Jadi ini juga lemarinya ini kita custom di workshop kita sendiri. Jadi teman-teman yang mau buat model kayak gini bisa kontak kita, gampang lah. Terus ini hambalannya simple aja. Jadi fungsinya selain naruh baju yang akan disiapin untuk besok hari, ini juga bisa dipakai untuk naruh-naruh pajangan, naruh-naruh buku bacaan dan sebagainya. Jadi simple aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Di area sini meja rias yang pasti biar makin glowing, si perempuan biar makin glowing, kita harus siapkan ini yang utama, meja rias. Meja rias, ini cermin yang pasti ada lampunya biar wajahnya tetap cerah saat berkaca. Ini juga saklar otomatis, dan juga
Jangan lupa stop kontaknya. Nah, memasuki ke area kamar mandi, tidak lupa juga kita selalu menyiapkan meja wastafel yang lengkap dengan cerminnya. Nah, seperti di awal video tadi teman-teman yang sudah saya infokan bahwa bangunan ini berada di tengah-tengah lahan. Otomatis kelilingnya itu masih kita siapin taman. Keuntungan yang pertama, kita bisa mendapatkan cahaya alam seperti ini. Jadi ini sebenarnya belakang ini adalah taman, tapi ingin menjaga privasi karena di lantai 1, kita pasangin dia kaca es, stiker kaca es, jadi cahaya tetap masuk tanpa perlu takut akan orang mengintip kayak gitu. Nah, terus kita beralih ke meja rias. Maksud saya kita beralih ke meja wastafel ini. Di meja wastafel otomatis kita udah nyiapin air panas, air dingin, sudah lengkap semuanya. Wastafelnya juga, dan yang paling penting saat kita berada di meja wastafel ini, kita juga mesti menyiapkan ini. Kembali lagi, nyawa umat manusia itu ada di sini. Jadi bisa kita colok untuk sekedar hair dryer, atau zaman sekarang udah banyak pengen ngecas-ngecas untuk sikat gigi lain sebagainya, itu bisa banget. Terus juga mungkin di kamar mandinya pengen ada air purifier atau pengharum ya, bisa dicolokin di sini yang pastinya jauh juga dari air gitu. Nah, simpel aja kalau di bagian ini kita juga bikinnya full beton, teman-teman. Jadi ini full beton, ini betonnya floating, kita ada tambahin besi-besi gitu biar dia bisa menggantung. Terus atasnya ini kita pakai granite tile ukuran 60 x 120. Jadi ini setup meja wastafel yang simple tapi juga estetik pastinya. Yang pasti ini juga salah satu wastafel atau meja wastafel yang tidak mudah rusak dan juga hemat di budget. Jadi teman-teman bisa contek modelan ini untuk di rumah kesayangan kalian. Ini ada storage-nya. Sekarang kita beralih ke area basahnya, yaitu shower. Jadi seperti yang biasa kita bikin teman-teman, ada rain shower-nya, ada hand shower-nya, ada keran di bagian kaki-kakinya juga. Tak lupa juga, pasti kita menyiapkan ini, nis, atau biasanya orang bilang tempat sabun. Jadi teman-teman bisa buatin model kayak gini, biar nggak bosenin juga, biar juga nggak ada tempat-tempat sabun yang menonjol. Jadi kita ini bikin penebalan. Jadi kalau dengan ada penebalan ini, otomatis kita bisa buatin coakan ke dalam untuk tempat sabun. Nah, untuk bagian finishingnya, kita di sini memakai granit atau keramik ukuran 30-30, tapi di garis-garis biar menyerupai mozaik-mozaik kecil kayak gini. Nah, bagian area dinding sekitarnya kita menggunakan satu warna biar kamar mandi ini tetap terlihat simple, humble, dan juga tidak sakit di mata. Tapi di area keringnya kita selalu mengkombinasikan dengan tekstur kamper seperti ini. Jadi keuntungannya sebenarnya selain dia memang estetik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau menurut kita ini tuh cakep. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua, ini sangat bisa menghemat budget daripada teman-teman full gunakan granite tile seperti ini. Karena harganya sangat berbeda jauh. Tidak lupa juga pada sambungan kita pasangin list seperti ini. Itu dia setup kamar mandinya. Segini aja udah bikin penghuni itu nyaman. Sekarang kita let's go ke lantai 2. Yuk. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke lantai 2, jadi saya mau menginformasikan di sini bahwa teman-teman bisa lihat sendiri, di sini kita menggunakan beberapa lampu step tangga. Jadi ini tuh kita bisa menghidupkannya dengan saklar ini. Nah, tapi kita juga di sini teman-teman wajib banget contek ini. Jadi kalau misalnya kita tuh kalau tangga kayak gini, kita nggak mungkin kan mau matikin lampu yang di bawah itu turun lagi, kita itu harus buatkan dia sistem namanya itu saklar hotel. Jadi saklar ini terkoneksi dengan saklar yang di atas. Otomatis kalau misalnya kita udah posisi lantai 2, kita bisa mematikannya gitu. Nah, yuk kita lanjut lagi ke lantai 2. Jadi ini simple aja sih, kita pakai railing besi aja, nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Ini kita kombinasi yang besi hulu, terus di sini kita juga pakaiin besi plat ya, biar nggak terlalu old school lah. Jadi kita ada kesan-kesan plat ini bikin dia modern. Terus di area tangga biar pertama low maintenance karena ini adalah area yang disewakan. Yang kedua otomatis biar murah juga atau hemat budget. Jadi kita menginformasikan ke klien bahwa mending kita gunakan lantai nuansanya tangga atau motifnya lantai motifnya kayu, nuansanya kayu tapi bukan kayu asli. Jadi ini kita menggunakan keramik berukuran 60x60. Jadi kita Jadi di sini kita menggunakan keramik ukuran 30x60. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini. Ini panjangnya dia 60, lebarnya tuh stepnya 30. Jadi
lebar step tangga itu kan minimal di 30 cm. Jadi kita pakainya tuh pas kita carikan dia keramik berukuran 30 x 60. Jadi modelnya tuh kita buangnya di kiri, buangnya di kanan, di tengahnya kita full. Jadi teman-teman bisa ngasilin atau mendapetin step tangga nuansa kayu seperti ini tanpa harus menggunakan kayu. Oke, lanjut. Nah, baru kita sampai di area bordes. Tak lupa juga karena kita menginginkan sirkulasi yang bagus dan penggunaan dari sirkulasi cahayanya atau area cahaya masuk tuh biar kita juga bisa maksimalkan, karena seperti saya bilang tadi di area belakang ini kita tuh tidak ada bangunan. Jadi itu full taman, otomatis kita bisa memanfaatkan adanya sirkulasi udara, adanya pencahayaan alami dengan penggunaan roster ini. Gitu. Jadi ini kita pakai roster, ini karena ada balok struktur jadi kita tidak bisa pasangan roster. Ini ada roster lagi. Dan untuk mengantisipasi nyamuk pastinya karena keliling kita taman, di belakang ini teman-teman, itu tuh sebenarnya ada kasa nyamuknya. Nanti kita lihat dari belakang. Oke, kita lanjut dulu ke lantai 2. Seperti saya bilang tadi, di atas itu kita udah selipin saklar hotel juga, atau saklar tukarnya. Jadi kita bisa matiin lampu tangga tadi lewat sini. Sorry, ini dia. Nah, mati kan? Gitu. Jadi kalau mau hidupin lagi, hidup lagi dia. Kalau ini lampu untuk area sini. Jadi itu aja di area sini. Dan karena ini kita juga nyiapin ada beberapa ruang servis itu kita plotin di lantai paling atap seperti outdoor AC, water heater, tandon, pompa, semua itu kita selipin ke lantai atap. Dan biar memudahkan dari sisi klien, kita selipkan itu teman-teman. Itu ada tangga, bahasanya orang bilangnya tangga monyet, tapi nggak paham kenapa tangga monyet. Teman-teman tahu kenapa tangga itu disebut tangga monyet? Bisa bantu komen ya. Nah, itu ada tangga monyet, jadi bisa mengakses ke lantai atap tanpa takut. Biasanya kan akses ke lantai atap tuh hanya menekan tukang. Jadi kalau di sini kita udah siapin kayak gitu, jadi aman lah. Kita orang awam pun juga berani tangga, kita tuh boleh dah kita bahas, kita mendekatnya ke sana yuk. Jadi ini udah kuat teman-teman ya. Ini kita desain, kita rancang biar nggak kepentok. Ini tuh udah kuat teman-teman. Jadi ini bisa kita akses gampang aja. Nah, tanpa harus takut, karena ini udah kita kunci ke struktur-strukturnya. Jadi sama lagi, kita kasihkan variasi roster biar, nah ini dari sini aja saya diam nih, lumayan nih, kesir-kesir angin tuh ada gitu. Jadi udah bisa juga ada cahaya masuk dari sini. Nah. Oke, kita sekarang masuk ke arah kamar. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu kisi-kisi yang lucu di area sini. Nggak lucu sih, unik, estetik, mantap lah pokoknya. Jadi ini teman-teman kita gunakan seperti biasa, kita pakai kayu bengkirai untuk outdoor, kita lapisi dengan besi ulu juga. Jadi teman-teman kalau mau contek silahkan, teman-teman bisa pause video ini. Nah, model seperti ini. Jadi ini besi ulu 4x6, di tengahnya ini ada besi 2x4. Ini area ini itu tuh bengkirai ukuran 2x4. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin permainan bayangan seperti ini, jadi matahari lagi sana, ada bayangan-bayangan kayak gini, dan pastinya kembali lagi kita selalu ngomongin sirkulasi udaranya biar bagus. Di sana ada roster, di sini ada kisi-kisi, otomatis pergerakan udara yang ada di area, kita bisa bilang area membosankan. Kalau biasanya kan orang bilang tangga atau area bordes membosankan, tapi di sini kita berusaha memainkannya seestetik mungkin. Nah, ini jadi ditambahin lagi engsel pivot di area tengah. Jadi ini kalau misalnya pengen lagi moodnya pengen loss ke area see-through ke kolam, bisa buka kayak gini. Nah, ini juga sama, saya buka seperti ini. Nah, terus juga kalau misalnya nanti para tamu juga punya anak-anak, dia bawa anak-anak biar aman, makanya kita udah siapin si grendel di sana. Nah, teman-teman coba lihat ini, kalau misalnya jalan ke sini, view-nya itu luar biasa. Kita lanjut ke area kamar tidur yang ada di lantai 2. Let's go. Kita sudah memasuki kamar keempat di area barat. Jadi di sini fasilitas yang ada di kamar ini sebenarnya cukup untuk para tamu yang menginap mencari mingguan, bulanan, atau bahkan harian. Nah, di sini otomatis kita udah sediain dipan estetik dari Jati. Ini tuh berukuran 160 dikali 200 seperti biasa. Tidak lupa juga selalu kita selipkan 2 bedside. Nah, terus juga masing-masing ini
masing-masing bedside ini udah disediakan lampu. Jadi siapa tahu pada saat main HP, si suami pengen bubuk gitu, si istri pengen main HP, dia bisa ngidupin lampu ini. Jadi ini masing-masing ya saklarnya. Terus tak lupa juga kita selalu sediakan stop kontak universal berada di sini. Gitu. Jadi di sana juga ada area nakasnya, kita cek. Ini nakas dari Jati, lengkap juga. Masing-masing punya stop kontak universalnya, karena para tamu, teman-teman, tamu-tamu yang berada di negara barat atau lain sebagainya, mereka memang selalu menginginkan saklar stop kontak universal seperti ini, bukan stop kontak dua seperti yang biasa kita kedugakan. Nah, terus juga di area wardrobe-nya, ini seperti biasa, bisa kita kasih norak hambalan, selain untuk menaruh pakaian-pakaian yang akan dipakai untuk keesokan harinya atau entar sorenya, ini juga bisa dipakai untuk tempat-tempat pajangan. Siapa tahu para tamu ini punya koleksi-koleksi yang dia ingin kenang selalu pada saat dia berada di luar atau pada saat berada dia menginap di sini. Mereka bisa taruh di sini atau pengharum-pengharum ruangan juga bisa. Terus wardrobe-nya simpel aja. Jadi ini konstruksinya kita pakai konstruksi beton, tapi dalamnya ini kita pakai plywood. Nah, kebetulan ini juga kita produksi sendiri di workshop kita. Nah, jadi simple aja, ada gantungan bajunya, ada tempat untuk naruh baju atau bed covernya, di bawah dia tempat koper. Jadi di bawah ini tempat untuk koper, di atas juga bisa tempat untuk koper, atau karena kan orang yang menginap atau tamu yang menginap dalam waktu yang panjang, otomatis dia bawa koper tuh nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, jadi dia bisa selipkan di area atas, atau biar pengen rapi dia selipkan di area bawah lalu ditutup. Nah, ini kok tiba-tiba ada jet washer di sini. Ini bukan ya? Ini nggak mungkin ada jet washer di sini sebenarnya nih. Ini kelupaan mungkin ya. Ini saya ambil dulu nih. Mantap. Ini lemari kita tutup, kita move on lagi di area, tidak lupa karena di balik tidak lupa kita move on lagi ke area sini, karena di balik hari yang indah harus ada istri atau wanita yang cantik juga. Otomatis kita harus sediain meja rias khusus biar dia tuh glowing lah terus ya pada saat mau liburan. Nah, lalu di area TV, kita tuh sebenarnya udah selipin teman-teman ya, di belakang TV ini kita udah selipin stop kontak untuk antena dan stop kontak untuk power menyalakan TV-nya. Jadi stop kontak untuk TV ini nggak kelihatan, jadi dia kita sembunyikan di belakangnya. Terus juga kalau untuk ini, stop kontak ini biasanya ini kita siapin nanti sebenarnya di desain perencanaan, tapi karena permintaan klien itu pengen di pending dulu, jadi ini sebenarnya ada meja kerja. Kita bisa letakkan meja kerja, bisa kita tambahin kursi untuk kerja di area sini. Tapi karena memang belum ada, sementara stop kontaknya ini udah kita siapin, jadi nggak perlu bobok-bobok lagi pada saat nanti ke depannya menambah meja kerja. Terus juga ada stop kontak di sana untuk nyalain kulkasnya nih. Nah, sebelum kita masuk ini, ruangan terakhir, jadi setiap kamar tidur itu ada kamar mandinya, tapi sebelum masuk sini kita bahas dulu area balkoninya. Jadi setiap kamar di sini itu tuh ada area balkonnya teman-teman. Jadi di area balkon ini mereka bisa nikmatin santai aja area kolam renang, terus juga mereka bisa nikmatin landscaping yang ada di guest house ini yang udah kita siapin juga. Dan pastinya pada saat mereka penat berada di kamar, mereka bisa nikmatin lah suasana daerah atas, suasana guest house ini di balkoninya nih. Dan siapa tahu juga nanti mereka bisa nambahin kursi-kursi aman aja karena kita udah siapin beberapa stop kontak. Jadi di area sana juga ada stop kontak, jadi seandainya perlu ngecas-ngecas bisa. Dan di area sini, teman-teman, yang tadi udah kita lihat juga, jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah panel grill, kita tuh pakai kayu ulin khusus di sini biar dia tuh kuat, biar dia nggak mudah rusak, dan kayu ulin tuh memang kayu yang diperuntukkan untuk outdoor. Nah, ini kita modulnya tuh per 9 cm teman-teman, jadi ini dipasang di klip-klip gitu, dan kita gunakan tambahan paku tembak. Maka menghasilkanlah dia variasi panel grill seperti ini gitu. Jadi karena dia memang ulin, dasarnya dia warnanya agak merah kegelapan, maka keluarlah dia warna finishingnya seperti ini. Tak lupa juga di area balkon, biar tetap kelihatan unsur modernnya, kita tambahkan plat sama seperti bawah, biar kita kembalikan lagi, kita ulangi lagi modulnya atau modelnya untuk railingnya itu, dan di bagian atasnya kita tambahkan handrail kayu, sama juga pakai kayu ulin biar selaras dengan kayu ini gitu. Yuk kita sekarang lanjut ke area kamar mandi.
Nah, masuk ke area kamar mandi, kita bisa langsung ketemu dengan cermin yang super besar, kita bisa ngaca, kita bisa juga cuci-cuci. Di sini kita tuh udah siapin air dingin, kita pakai keran yang bisa dua multifungsi, panas dan dingin, hot and cold water. Jadi ini bisa setel ke dingin, bisa setel juga ke area panas. Nah, karena posisinya di belakang kita itu nggak kita fullkan dengan bangunan, jadi kita sangat bebas menambahkan kaca yang bisa see through ke area belakang. Dan kebetulan juga di area belakang ini belum ada bangunan ya teman-teman ya, cuma ada taman landscaping aja, jadi cocok lah kita sedikit ada bukaan. Walaupun kalau nanti di bagian sana ada bangunan, karena kita bangunan ini masih punya 1,5 meter di belakang, jadi masih aman aja, kita masih bisa punya cahaya alami yang masuk kamar mandi gitu. Nah ini kita hidupin lampunya dulu biar terang lihat. Oke, ini kalau teman-teman lihat di sini kita bagi dengan 3 saklar. Jadi saklar yang pertama itu khusus untuk menghidupkan exhaust. Saklar yang kedua itu khusus untuk menghidupkan lampu yang ada di area semi kering. Dan saklar yang ketiga khusus untuk menghidupkan lampu di area basah atau area shower. Nah sekarang kita beralih ke area shower. Let's go. Ini jadi simpel aja sih setupnya di sini. Ini tuh shower, kita pakai merek Brestip. Habis itu kita pakai pilih warna hitam biar ada kesan modernnya. Seperti fasad juga tadi saya bilang ada banyak permainan list-list hitam. Kita ulangi lagi di area kamar mandi ini. Dan di area dindingnya biar nggak terlalu monoton full semua granit 60, kita udah komunikasikan dengan keramik kecil-kecil kayak gini. Jadi ini yang bikin kamar mandinya tuh estetik dan modern. Terus juga di area sini kita udah siapin tempat sabunnya ya teman-teman ya. Tak lupa juga floor drainnya. Kita juga ada sekat pembatas biar saat mandi, saat cuci-cuci nggak nyiprat ke area klosetnya. Dan juga yang pasti nggak kalah penting di area kloset teman-teman, kita juga harus nyiapin floor drain seperti ini. Jadi seandainya walaupun ini area semi kering, namanya juga ada pastinya cipratan air, biar nggak tergenang air di sini, kita ada siapin juga floor drain. Jadi aman lah saat menggunakan kamar mandi ini. Gitu. Nah teman-teman, sampailah kita di penghujung acara. Jadi buat teman-teman yang sedikit penasaran dengan berapa sih luas bangunannya, berapa budgetnya, saya akan spill di penghujung acara ini. Jadi teman-teman, luas bangunannya itu sekitar 187 meter persegi, 4 kamar nih, dan juga dengan tambahan resepsionis, bangunan resepsionis yang ada di awal video tadi. Nah, terus budgetnya berapa sih untuk membuat bangunan seperti ini? Jadi budgetnya itu teman-teman dengan 4 kamar tidur, lengkap dengan sanitari di kamar mandinya, kaca temperednya, klosetnya, wastafelnya, showernya semuanya, water heaternya, AC-AC-nya juga lengkap, ditambah lagi dengan kolam renangnya, landscaping tamannya, dan juga area bangunan resepsionis dan penataan landscape area depan, teman-teman cukup mengeluarkan budget 1,5 M. Nah, tapi teman-teman budget itu kita peruntukkan untuk di tahun 2025. Kalau misalnya teman-teman ini membangun di tahun 2026 atau tahun 2007 dan depannya, teman-teman mungkin harus ada menyiapkan sedikit budget lebih karena otomatis harga-harga bahan itu naik di setiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pasaran atau pengen bikin bangunan persis seperti ini atau pengen tanya tentang villa, rumah tinggal yang estetik dan juga fungsional yang pastinya hemat budget, teman-teman bisa cek atau hubungi kita melalui link di bio. Ciao. Jangan lupa subscribe